Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan. Yang mana pada hari ini kita sudah masuk pertemuan yang ke-6. Hari nanti kita akan membahas mengenai teori konsumsi dan perilaku konsumen. Akan tetapi, akhirnya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Akhirnya, wa'alaikumsalam sholehat al-fatihah. Hari ini siapa yang nggak masuk, teman-teman? Tidak ada, Pak. Masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah jika tidak ada yang tidak masuk, semuanya hadir. Masih semangat semuanya ya? Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai teori konsumsi dan perilaku konsumen. Nah, tapi sebelum kita membahas teori tersebut, kita mereview terlebih dahulu materi pertemuan kita pada pertemuan minggu lalu terkait dengan teori permintaan. Yang mana di dalamnya kita sudah membahas mengenai definisi atau pengertian dari permintaan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, kemudian hukum permintaan, dan yang terakhir yaitu elastisitas permintaan. Lantas siapa yang masih ingat terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Angkat tangan. Saya, Pak. Oke, silakan. Nana. Satu, harga barang, harga barang yang lain. Oke. Terus pendapatan, Oke. selera, jumlah penduduk. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan. Berikutnya, siapa yang masih ingat terkait dengan hukum permintaan? Oke, Sally. Bisa dikatakan apabila semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah yang diminta akan semakin sedikit. Oke. Itu sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah yang diminta akan semakin banyak. Oke, tepuk tangan untuk Sally. Ternyata seperti itu ya. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu konsumen pasti menginginkan harga yang rendah. Jadi ketika harga rendah pasti akan diikuti dengan permintaan yang tinggi. Itu sebaliknya. Tapi beda nanti dari segi penawaran. Soalnya minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan teori permintaan. Hari ini kita sudah masuk pada teori konsumsi dan perilaku konsumen. Yang mana setiap hari kita pasti melakukan yang namanya konsumsi. Bahkan bangun tidur pun kita sudah melakukan konsumsi. Saya yakin kalian bangun tidur yang dicari apa? Smartphone. Tapi kalian masih smartphone itu sudah melakukan konsumsi. Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsumsi itu? Nah, itu nanti akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian terkait dengan perilaku konsumen. Sejatinya perilaku konsumen itu gimana, Pak? Jadi ketika kalian lapar, kalian masuk ke Indomaret atau Alfamart, masih banyak pilihan ya. Dan gimana cara Anda memilih untuk memenuhi kebutuhan Anda pada saat lapar itu dinamakan perilaku konsumen. Di dalam Alfamart atau Indomaret ada yang namanya roti tawar, yang mana harganya murah. Oke, harga murah tapi rasanya hambar karena roti tawar. Kemudian kedua ada yang namanya salad, benar sehat, akan tapi mahal. Kalian dihadapkan dua pilihan tersebut. Gimana cara memilihnya? Yaitu apa yang kita pelajari pada teori perilaku konsumen. Mahasiswa diharapkan mampu mengkomparasikan teori konsumsi dan perilaku konsumen dalam konvensional maupun kacamata ekonomi Islam. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita mulai dari materi konsumsi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan konsumsi itu? Ini saya sajikan dua sudut pandang, baik itu dari sudut pandang ekonomi konvensional maupun sudut pandang ekonomi syariah. Yang pertama yaitu konsumsi menurut konvensional, menurut Menkyu. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan individu atau rumah tangga konsumen. Adapun menurut ekonomi Islam yang disampaikan oleh Abdul Manan, konsumsi dalam ekonomi Islam itu didefinisikan sebagai aktivitas menggunakan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tetap memperhatikan koridor atau nilai-nilai syar'i seperti halnya kehalalan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Jadi
pada kesimpulannya, kalau konsumsi itu kita sebenarnya itu menggunakan barang maupun jasa untuk memenuhi apa? Kebutuhan. Maka tapi tetap harus memperhatikan nilai-nilai syariat. Itu yang terpenting. Baik. Kemudian berikutnya, sebenarnya apa tuh Pak? Motif dari konsumsi. Motif itu ibarat dorongan. Yang mendorong seseorang untuk melakukan konsumsi itu sebenarnya apa? Dalam kacamata ekonomi konvensional ada 4 motif. Yang pertama yaitu motif ekonomi, kemudian kedua motif sosial, yang ketiga motif psikologis, dan yang keempat ada motif kebiasaan. Yang pertama motif ekonomi. Seseorang melakukan konsumsi itu ditengarai dengan motif ekonomi. Maksudnya gimana Pak? Di dalamnya itu ada nilai guna, ada harga, dan ada efisiensi. Contohnya, seseorang akan memilih barang, memilih mengkonsumsi barang itu karena memberikan kepuasan yang paling tinggi atau utilitasnya itu paling tinggi dengan harga yang paling murah. Karena itu kategori adalah efisiensi. Itu kecenderungan seseorang melakukan konsumsi. Kemudian kedua, motif sosial, yang mana di dalamnya itu seseorang melakukan konsumsi untuk prestis, untuk menaikkan status, untuk butuh pengakuan sosial. Saya kira di era sekarang banyak melakukan seperti itu ya, bahkan sampai melakukan hutang di pay letter. Untuk apa? Untuk meningkatkan status sosial. Ya ternyata terbukti sesuai dengan teori konvensional, yaitu motif sosial melakukan konsumsi. Berikutnya yaitu motif psikologis, yang mana di dalamnya ini kebahagiaan seseorang itu bisa dicapai setelah dia melakukan konsumsi. Jadi yang yang mempengaruhi konsumsi di antara itu emosional seseorang. Oh, saya belanja itu bisa menyebabkan saya bahagia loh, meskipun ada duit, nggak punya uang ya. Jadi biasanya dilakukan oleh kalangan Gen Z atau diistilahkan dengan doom spending. Oke, istilah doom spending itu apa? Jadi untuk stress release dia melakukan belanja, meskipun dia sebenarnya sadar saya nggak punya uang, setelah ini saya pasti menyesal. Akan tapi itu dilakukan lagi di kemudian waktu, ya kan? Dan seperti itulah, itu sebenarnya kan kurang baik kalau menurut Islam. Nah, kemudian berikutnya yaitu motif kebiasaan. Akhirnya di sini kebiasaan itu juga mendorong seseorang melakukan konsumsi, khususnya mungkin mas-mas yang kebiasaan tiap pagi melakukan minum kopi. Jadi meskipun tidak harus, sekarang sudah menjadi kebiasaan minum kopi dilakukan tiap hari. Oke, sampai di sini bisa dipahami, Mas? Oke. Barangkali teman-teman di sini ada yang mau bertanya, silakan. Izin Pak bertanya. Oke, silakan, Mas Adi. Boleh tolong dijelaskan teori konsumsi kardinal? Oke, tepat sekali. Teori kardinal ya. Iya. Teori kardinal dalam konsumsi. Sebelumnya, apakah kalian sudah mempelajarinya? Belum. Pernah dikit-dikit ya. Oke, kita ulas lagi, jangan khawatir. Teori kardinal dalam konsumsi, yang mana itu adalah asumsi yang digunakan untuk mempelajari perilaku konsumen, yang mana setiap konsumsi yang dilakukan oleh setiap individu itu menambah utilitas atau kepuasan seseorang. Maka di dalamnya itu ada istilahnya total utility, ada marginal utility. Apa bedanya? Kalau total utility adalah keseluruhan kepuasan. Adapun kalau marginal utility adalah tambahan kepuasan dari setiap satu unit barang yang dikonsumsi. Sehingga dalam teori kardinal ini dibahasakan adalah kepuasan yang bisa dihitung. Jadi teori perilaku konsumen yang bisa dihitung. Beda dengan teori yang lain, ada yang namanya teori ordinal. Itu tidak bisa dihitung karena hanya bisa dibandingkan saja. Kalau di sini bisa dihitung, sebagaimana contoh di sini dalam sebuah kurva, ini menunjukkan bahwasanya apakah adanya penambahan kepuasan dari setiap konsumsi yang telah dilakukan. Konsumsi yang pertama, kuantitas 0, maka total utility-nya 0, kepuasannya 0.
Kemudian kuantitas 1, kepuasannya 12. 15. Tambah lagi kuantitasnya 2, kepuasannya 2. Tambah lagi kuantitasnya 3. Total utility-nya 56. Apakah nanti semakin sini semakin naik, Pak? Belum tentu. Karena di sini berlaku yaitu the law of diminishing marginal utility atau hukum Gaussian 1. Kepuasan bertambah seiring konsumsi dan titik jenuh. Ada titik jenuhnya. Semisal Anda haus, minum 1 gelas enak, 2 gelas enak. Oke, enak ya. 3 gelas sangat enak, Pak. 4 gelas sudah mulai turun, Pak, ini, Pak. 5 gelas sudah enak, Pak, kembung misalnya, Pak. 6 gelas sudah tambah, Pak. Oke. Itu sesuai dengan teori kardinal. Jadi pahami ya, Mas. Beda dengan konsep ordinal, yang mana kalau konsep ordinal ini, teori ordinal itu tidak bisa dihitung kepuasan seseorang, yang bisa hanya dibandingkan. Misalkan preferensi antara makan soto dan sate. Bisa jadi si A itu sotonya 2 porsi, satenya 1 porsi, itu sudah puas. Beda lagi dengan si B, sotonya 1, satenya 2, itu baru puas. Nah, jadi ini hanya bisa dibandingkan dalam teori ordinal, beda dengan yang teori kardinal. Oke, bisa dipahami, Mas, Mbak? Baik. Mempelajari mengenai norma dan etika konsumsi dalam Islam. Sudah jelas dalam Quran surah Al-An'am ayat 62 bahwasanya qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, Rabbil alamin. Di sini sudah jelas bahwasanya kita dalam melakukan konsumsi itu tidak boleh seenaknya sendiri. Dalam arti tanpa ada niatan untuk ibadah. Konsumsi yang dilakukan oleh setiap muslim diniati dengan landasan ibadah. Ketika tanpa adanya landasan untuk ibadah akan sia-sia. Nah, di atas tuh, nah, di atas ya. 3. Baik teman-teman, langkah berikutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi nanti teman-teman akan dibagi menjadi 2 kelompok. Karena per kelompok terdiri dari 5 mahasiswa. Setiap kelompok nanti akan mendiskusikan studi kasus yang akan saya berikan. Setelah hari diskusi selesai, kalian salah satu nanti akan menyampaikan dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Jadi pahami? Bisa, Pak. Silakan bagi kelompok antara kanan dan kiri 5. Silakan. Membentuk ya lingkaran. Gimana pas ini? Yang perempuan nggak kesini aja. Jadi kita masuk. Ada kendala masih, Mbak? Aman? Aman. Oke, sekarang sesi diskusinya telah habis dan waktunya perwakilan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Oke, baik, Pak. Izin menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 terkait tentang studi kasus perilaku konsumen. Jawabannya adalah yang pertama, menjaga niat konsumsi sebagai ibadah dengan maksud konsumsi diarahkan untuk menjaga keberlangsungan hidup, kesehatan, dan menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah. Yang kedua, berhemat dan menghindari israf, pemborosan, karena Islam melarang pemborosan dalam bentuk apapun. Yang ketiga adalah menghindari horor dan konsumtivisme. Dan yang keempat, menjaga keadilan dan kemanfaatan sosial dalam artian konsumen bertanggung jawab tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga terhadap lingkungan dan masyarakat. Baik, cukup. Oke, tepuk tangan untuk satu.
Oke, silakan perwakilan dari kalian untuk menyampaikan refleksi materi pada hari ini. Izin Pak. Oke, silakan Mas. Untuk materi yang kita dapatkan hari ini adalah perilaku konsumsi dalam ekonomi konvensional dan Islam memiliki perbedaan mendasar dalam hal tujuan, Oke. motif, dan etika. Ekonomi konvensional menekankan pada pencapaian kepuasan maksimal individu atau utility melalui pemenuhan kebutuhan secara efisien, sementara ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat dengan landasan nilai-nilai syariah seperti kehalalan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, konsumsi yang bijak tidak hanya mencerminkan rasionalitas ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan etika yang mendorong keberlanjutan serta keadilan sosial. Oke, tepat sekali. Jadi memang bahwasanya antara sudut pandang ekonomi konvensional dan Islam dari materi perilaku konsumen itu berbeda. Yang mana dalam ekonomi konvensional itu hanya mempertimbangkan konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan, biar sampai puas saja, utilitas saja yang terpenuhi sampai efisien. Akan tetapi dalam ekonomi Islam tidak hanya demikian. Akan tetapi gimana caranya dia memenuhi kebutuhan, tapi juga harus mempertimbangkan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Jadi nilai spiritualnya itu harus ada, dan bagaimana dia harus tetap mempertahankan keadilan sosial, tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, akan tetapi mementingkan keseluruhan maslahatul umat. Baik teman-teman, bagi kalian yang merasa kurang paham pada materi hari ini, kalian bisa langsung mengunjungi channel saya terkait dengan video pembelajaran pada materi teori konsumsi dan perilaku konsumen. Tugas untuk pertemuan hari ini, kalian bisa langsung cek seperti biasa di Google Classroom. Nanti setelah kalian kerjakan seperti biasa dikumpulkan juga di Google Classroom. Anda nanti akan diminta untuk mengerjakan sebuah studi kasus yang mana tugas ini dikerjakan secara individu. Sudah saatnya kita mengakhiri perkuliahan, yang mana materi pertemuan minggu depan atau pertemuan ke-7 akan membahas terkait dengan teori penawaran, baik dari sudut pandang ekonomi konvensional maupun sudut pandang ekonomi syariah. Oleh karena itu, selain Anda mengerjakan tugas, jangan lupa untuk belajar materi teori penawaran. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan barokah. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.